Sebelumnya kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro didatangi sejumlah orang tak dikenal Minggu dini hari sempat terjadi pelemparan terhadap kantor DPP P3. Dikutip dari laman detik.com, Kapolsek Menteng AKP Ronald Purba menyebutkan masa sudah dibubarkan Minggu pagi. Masa juga sempat terlibat adu mulut dengan petugas keamanan yang berada di lokasi. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan tujuan mereka datang ke kantor DPP P3. Udah lama nggak ketemu ya kan. Kita tersambung dengan Wakil Ketua Umum P3 Humphrey Jemat. Selamat siang Pak Humphrey. Selamat siang Mbak. Pak Humphrey, bagaimana kronologi kejadian pelemparan di kantor DPP P3 Minggu dini hari tadi? Ya, jadi secara singkatnya begini, kejadiannya itu dimulai dari jam 2 dini hari. Jadi ada sekitar kurang lebih 80 orang ya yang boleh dibilang mau masuk secara paksa kepada kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro. Ya. Mereka itu memakai atribut ya tulisan Angkatan Pemuda Ka'bah. Nah, di dalam kantor itu sendiri hanya ada 5 orang. Dan mereka dari 80 orang itu mendekati pagar dan berteriak-teriak supaya yang di dalam itu membolehkan mereka masuk. Tapi yang di dalam itu bertahan, malah mendekati pagar supaya jangan sampai pagar ini dirobohkan oleh mereka. Nah, terjadilah dorong-dorongan di situ sampai ada yang dipukul dengan batu dari salah satu penjaga dan terluka. Dan kemudian juga mereka melempar dengan batu ke dalam. Dan itu ada beberapa kaca yang pecah dari kantor itu. Nah, pada waktu kemudian tidak lama kemudian datanglah bantuan dari Polsek ya dan juga dari ada Brimob dan juga dari teman-teman yang jaga di sana. Nah, pada saat itulah ditanya mereka itu dari mana, ya mereka bilang mereka itu adalah dari kelompok Angkatan Muda Ka'bah Romah Hurmusi. Bahkan juga kemudian kita lihat dari foto-foto yang ada, itu juga ada pengacaranya Romah Hurmusi yang datang. Ya mungkin mau menjelaskan mengenai persoalan hukum yang ada begitu. Tujuannya apa? Tapi, tidak disebutkan secara langsung. Apakah mereka ingin mengambil alih kantor atau seperti apa? Ya, tujuannya adalah mereka mau mengambil alih kantor, tapi secara paksa. Secara paksa. Nah, kemudian akhirnya mereka bisa dihalau oleh pihak kepolisian dan mereka bubar. Tapi mereka masih sempat berteriak bahwa mereka akan datang lagi dengan lebih banyak lagi. Oleh karena itulah kantor DPP P3 masih dijaga sekarang ini baik oleh pihak kepolisian maupun juga oleh para penjaga yang ada begitu. Nah itu kronologi singkatnya seperti itu Mbak. Oke, jadi kuat dugaan datangnya masa ini berkaitan dengan konflik internal yang terus terjadi di kubu P3. Jadi saat ini penjagaan keamanan seperti apa di lokasi? Ya, itu hampir bisa dipastikan lah. Ya, ini ada berkaitan dengan konflik dan juga dari pihak Romah Hurmusi karena mereka sendiri menyatakan mereka datang dari pihak Romah Hurmusi. Dan kemudian siapa yang menyampaikan statement itu yang memastikan mereka datang atas nama kubu pertama ada pengacaranya yang datang yang kita kenal. Atas nama siapa Pak? Namanya Hadrowi. Itu biasa sidang kalau ada perkara-perkara antara pihak P3 Jan Farid dengan pihak Romah Hurmusi. Jadi ada fotonya kan ada foto-fotonya dan kita juga punya CCTV, Pak. Ya, jadi ada saksi, ada CCTV lengkap semuanya begitu. Jadi boleh dibilang ya memang dari pihak kubunya Romah Hurmusi. Oke, langkah hukum apa rencana yang akan diambil selanjutnya? Nah, pertama adalah tentu menjaga kantor itu ya dengan maksimal. Ya karena mereka masih sempat mengancam akan mau datang lagi. Lebih banyak lagi katanya. Kedua, saat ini saya sedang di Polres Jakarta Pusat untuk melaporkan secara resmi terhadap kejadian tersebut bersama Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, yaitu Dr. Triana Dewi Seroja, ya, dan juga meminta visum dari pengantar dari Polres untuk mendapatkan visum dari rumah sakit. Karena ada yang terluka di wajahnya akibat dipukul dengan batu. Baik. Nah, jadi kita melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian dan tentu mengharapkan agar masalah ini bisa ditutup dengan tuntas karena kita terus terang ya melihat kejadian ini bukan yang pertama kali dan ini juga ya merupakan bentuk premanisme.
Walaupun ada masalah di antara partai tersebut, tapi tidak boleh dilakukan cara-cara kekerasan dengan cara premanisme ini. Gitu. Oke, baik. Karena kan ada aturannya semuanya, ada ketentuan hukumnya begitu. Ya. Baik, Pak Hamfri, terima kasih informasi Anda Pak sudah berbincang bersama terima kami kasih, di ya. Newsdesk. Selamat siang.